Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa qala fi ayatin ukhra wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak, ibu-ibu, para orang tua, tuan-tuan guru terutama yang kita muliakan, alhamdulillah patut kita sampaikan segala puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya yang tidak terhingga. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap bersungguh-sungguh mengamalkan sunnahnya. Dengan demikian kita insyaallah akan bersama dengan beliau nanti di yaumil mahsyar. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, tadi telah dibaca ayat 36 surah At-Taubah dan ayat 31 surah Maryam. Allah katakan, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Itu tertulis di dalam Lauh Mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ketentuan bulan-bulan itu 12 itu dinyatakan, ditetapkan oleh Allah sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Di antara bulan-bulan itu ada 4 bulan, bulan haram namanya. Demikianlah dinyatakan dalam syariat agama yang lurus. Maka oleh karena itu, fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kamu menzalimi diri kamu pada bulan-bulan itu. Qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah, maka perangilah orang-orang musyrikin seluruhnya sebagaimana juga mereka akan memerangi kamu seluruhnya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, malam ini atau hari ini kita sudah berada
di bulan Rajab, salah satu dari bulan-bulan haram yang disebutkan dalam ayat tadi, minha arba'atun hurum, di antara dari yang 12 bulan itu adalah bulan-bulan haram, adalah bulan Rajab. Disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam haji wada' atau haji perpisahan beliau, dia katakan, ala inna zamana qad istadara, ketahuilah bahwa sesungguhnya zaman atau masa itu terus berjalan, kahayatihi, ya, sebagaimana keadaannya, yauma khalaqas samawati wal arda, di saat atau di hari Allah menciptakan langit dan bumi, as-sanah itsna asyara syahran, 1 tahun itu kata Rasulullah Allah tetapkan 12 bulan, minha arba'atun hurum, di antara dari yang 12 bulan itu ada 4 bulan haram namanya. Salah satu mutawaliyat, ada 3 bulan berurut kata Rasulullah, Zulqa'dati, yaitu bulan Zulqa'dah, wa Zulhijjah, dan bulan Zulhijjah, wal Muharram, dan bulan Muharram, wa Rajab alladzi baina Jumadi wa Sya'ban, yaitu Rajab, dia berada di antara bulan Jumadil Ats-Tsaniyah, Jumadis Tsaniyah, dan bulan Sya'ban. Jadi bulan Rajab itu tersendiri dia berada di antara 2 Jumadi, arti Jumadil Ula, Jumadis Tsaniyah, dengan bulan Sya'ban. Tsumma qala ala ay yauma hadza, maka kemudian Nabi bertanya, ya, ketahuilah atau apakah kamu tahu bulan apa ini? Artinya Nabi bertanya kepada jamaah haji yang bergabung di jamaah haji wada' itu, tahukah kamu hari apa ini? Maka sahabat berkata, menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala punya sunnah atau punya ketetapan. Allah berhak menentukan sesuatu. Allah memilih sesuatu itu dari makhluknya, dari makhluk-makhluk yang lain. Innallaha astafa safaya min khalqihi, sesungguhnya Allah memilih pilihannya dari makhluk-makhluknya. Jadi itu sunnatullah, itu artinya Allah menentukannya tanpa ada yang bisa menghalanginya. Itu ketentuan Allah. Kenapa? Tidak harus ditanya. Memang begitulah keinginan Allah. Dia memilih pilihannya dari makhluk-makhluknya. Istafa minal malaikah rusulan, dia memilih dari malaikat-malaikat itu ada utusan-utusannya. Jadi berapa juta, berapa miliar malaikat, ya ada Allah pilih dari mereka utusannya. Ada Jibril, ada Mikail, ada yang lainnya, dia utus untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan. Wa minan nasi rusulan, Allah pilih juga dari sekian banyak manusia ada utusan-utusannya. Wastafa minal kalami dzikrahu, dan Allah memilih dari ucapan-ucapan, kan banyak ucapan, banyak kata-kata yang diucapkan, maka Allah memilih dari semua ucapan itu yang dia sukai
yang dia pilih adalah zikrahu, artinya menyebut Allah, berzikir kepada Allah. Jadi itu pilihan Allah itu. Artinya kalau kita mengucapkan sesuatu, kalau kita ingin mengucapkan kalimat ucapan, maka ucapkanlah zikrullah. Itu adalah ya pilihan Allah. Wastafa minal ayyam minal ardi al masajid. Wastafa minal ardi al masajid. Allah memilih dari bumi yang luas ini. Apa pilihan Allah di situ? Adalah masjid-masjid. Jadi maka kita ya disuruh untuk selalu berada di masjid, walaupun pada hakikatnya bumi itu adalah masjid, tapi masjid yang sesungguhnya adalah masjid-masjid yang terus-menerus dilakukan ibadah-ibadah atau sholat berjamaah. Jadi itu bumi yang terpilih dari sekian luas bumi Allah ini, maka pilihan Allah adalah al-masajid. Wastafa minasyuhuri Ramadan wal ashhuril haram. Dan Allah memilih dari bulan-bulan yang ada adalah bulan Ramadan dan bulan-bulan haram. Jadi ada 12 yang ditetapkan Allah, tapi ada 5 bulan dari yang 12 itu bulan istimewa. Satu adalah bulan Ramadan, kemudian yang kedua bulan haram, itu yang disebutkan tadi. Fa innama wastafa minal ayyam yaumal jumu'ah. Allah memilih dari hari-hari yang ada adalah hari Jumat. Jadi 7 hari yang telah ditentukan Allah, maka dari hari itu ada juga yang terpilih atau yang dipilih Allah, itulah hari Jumat. Wastafa minal layali lailatul qadar. Allah memilih dari malam-malam yang sudah ditentukan Allah, ada malam-malam hari, tapi yang paling mulia atau yang dipilih oleh Allah adalah Lailatul Qadar, yaitu malam yang ditentukan. Fa'azzimu ma'azzamallah, begitu disebutkan, maka muliakan kamulah, agungkan kamulah apa yang dibesarkan oleh Allah. Besarkan kamulah, agungkan kamulah apa yang diagungkan oleh Allah. Itu yang disebutkan tadi. Jadi dari sekian banyak malaikat, ada malaikat yang dibesarkan Allah, yang dipilih Allah, maka kita juga harus menganggap mereka lebih mulia dari malaikat-malaikat yang lain. Begitu juga Rasul, begitu juga kalam tadi, ucapan, ada zikrullah. Fa innama tu'azzamul umur bima 'azzamaha Allah. Sesungguhnya perkara atau sesuatu itu diagungkan ya karena Allah mengagungkannya. Jadi begitu kita orang yang beriman, kenapa dibesarkan sesuatu, kenapa dimuliakan? Karena Allah memuliakannya. Kita bukan karena orang menganggap besar, karena media menganggap besar, lalu kita ikut membesarkannya. Kita tidak. Kita membesarkan sesuatu itu karena Allah membesarkannya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi Allah katakan, ya ini kajiannya tadi disebutkan bagaimana kita bisa mencari atau mendapat keberkahan di bulan Rajab ini. Sebetulnya dimanapun, ya sesungguhnya dimanapun kita ingin barokah itu kita dapatkan. Barokah itu artinya, ada menyebut barokah itu artinya an-nama'u wa ziyadah, bertumbuh
atau bertambah. Itu makna barokah. Ada juga mengartikan barokah itu as-sa'adah, kebahagiaan. Jadi bisa saja semua maknanya bertambah, bahagia, itulah barokah itu. Ada lagi menyebutkan barokah itu adalah subutul khairi fi syai', ya, melekatnya kebaikan pada sesuatu. Jadi kalau ada kebaikan dalam sesuatu itu, maka itu barokah. Maka kita bisa barokah, diri kita bisa barokah. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan barokah itu bermacam-macam. Ada barokah itu kepada pribadi-pribadi. Tadi sudah dibaca dalam surah Maryam ayat 31, Allah katakan wa ja'alani mubaraka, wa ja'alani mubaraka. Jadi barokah itu bisa pada sendiri, ya, seseorang. Nah, jadi pada pribadi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah jadikan aku diberkahi di mana saja pun aku berada. Itu kata Nabi Isa alaihissalam. Wa ja'alani mubaraka aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ya, aku dijadikan Allah mubarak. Jadi kalau orang disebut mubarak, ya, kalau tempat biasanya, ya, dikasih Allah barokah. Dalam Al-Quran lebih banyak disebut mubarak, mubarak, mubarakat, mubarakah, mubarak. Jadi itu orangnya diberkahi. Tapi tempat kadang-kadang disebutkan mubarak, ada juga kadang-kadang disebutkan barokah. Barokah itu bendanya, ya, yang mendapatkan barokah itu disebut mubarak. Jadi itu juga sebetulnya. Jadi ada manusia pribadi-pribadinya itu diberkahi Allah. Itu yang paling kita harapkan. Kita ini diberkahi Allah. Kemana-mana kita selalu mendapatkan kebaikan. Itu yang dipastikan oleh Nabi Isa alaihissalam, bahwa dia dikasih Allah itu. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah jadikan aku diberkahi, ya, dimanapun aku berada. Jadi kalau kita artikan barokah itu itu ziyadatul khair, berarti beliau kemana dia selalu menuai, selalu memperoleh kebaikan-kebaikan. Kemudian ada barokah itu dikasih Allah di rumah, ya, ada tempat. Itulah yang disebut Allah dalam surah inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Nah, sesungguhnya rumah yang pertama diletakkan Allah untuk manusia itu adalah Ka'bah, mubarakah, diberkahi. Jadi Ka'bah itu tempat yang paling diberkahi Allah, Masjidil Haram. Jadi ada tempat kecil. Jadi tentunya tidak hanya satu orang, semua yang masuk ke situ berkahi karena tempat itu diberkahi Allah. Nah, itu pasti. Jadi tidak lagi andaikan kalau. Nah, lalu kemudian nanti ada qaryah. Qaryah itu bisa diberkahi, bisa ada barokah, tapi dengan syarat orang yang di dalamnya beriman dan bertakwa. Itu barokah dia jadinya. Itu yang dikatakan Allah ayat 96 juga dalam surah Al-A'raf. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Bila mana penghuni atau penduduk qaryah itu beriman, bertakwa, niscaya kami buka barokah dari langit dan dari bumi. Akan tetapi
mereka mendustakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat kami, maka kami hukum mereka, ya, artinya tidak lagi terus mendapat barokah, dihukum Allah, ya, dengan siksaan disebabkan perilaku mereka. Jadi kalau kita ingin mendapatkan barokah itu pasti, ya datanglah ke Masjidil Haram, ya, di sana pasti ada barokah, karena tidak ada walau lagi bila. Tapi kalau kita ingin barokah di negeri kita, di tempat kita ini, ya kalau itu harus sepakat beriman semua. Kalau sebahagian mendustakan ayat, sebahagian beriman dan bertakwa, maka keberkahan itu belum kepastian kita dapatkan. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, ini kalau kita memahami ayat-ayat, ada memang seseorang diberkahi Allah, ada tempat memang sudah dipastikan mubarak dia, berarti kita kalau di situ, ya, berada di dalam tempat yang barokah. Kalau kita ingin mendapatkan barokah, tidak ada jaminan dari Allah kepada diri kita, kepada tempat yang kita tempati, maka harus kesepakatan, harus ada kesepakatan, haruslah kita berada semua menjadi orang yang beriman. Kemudian yang keempat, ada juga barokah itu diberikan Allah kepada bukan hanya satu kampung, satu negeri, tapi disebutkan satu umat, ya, satu generasi. Nah, ini juga disebut Allah dalam surah Hud ayat 48. Qila ya Nuh bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatti'hum thumma yamassuhum minna adzabun alim. Jadi ini sebutannya kepada umam, berarti umat, ya, berarti semua generasi ketika itu. Kami dikatakan wahai Nuh, kata Allah, turunlah, artinya berlabuhlah dari kapal, turunlah dari kapal atau dari sampan besar itu, bisalamin minna, dengan selamat dari kami, wa barakatin alaika, dan engkau diberikan barokah, ya, kepadamu dan kepada umat-umat yang bersamamu. Jadi karena kebetulan, ya, sedikit lagi tinggal manusia ketika itu, selebihnya sudah tenggelam orang-orang yang membangkang, orang-orang yang ingkar kepada Nabi Nuh, maka yang tinggal itulah orang yang bersama dia. Itu dikatakan Allah diberkahinya itu, ya, selamat diberi Allah, ya, bisalamin minna, ya, kami berikan keselamatan, wa barakatin alaika, selain selamat diberkahi lagi, diberikan berkah yang banyak kepadamu dan kepada umat yang bersamamu. Jadi ada, ya, semua dapat, ya, kebetulan karena bersama Nabi Nuh, yang lainnya sudah tenggelam. Tapi itu pun disebut dalam ayat ini, ya, bahwa Allah memberikan dua anugerah besar. Pertama keselamatan, yang kedua, ya, menyertai mereka keberkahan. Untuk siapa? Untuk Nabi Nuh. Kemudian wa ala umam, dan kepada umat-umat yang mengikutinya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, barokah itu luas, ya, barokah itu tidak ada yang tertutup, tapi ada dijamin Allah diberikan, ya, seperti tadi kepada seseorang Rasulullah secara umum. Kemudian ada tempat, itu tidak terkecuali, ya, bahwa siapapun yang masuk ke situ barokahlah dia itu, mendapat berkahlah dia itu, ya. Tapi ada nanti yang lain, ya, seperti ini, kalau ikut dengan Rasul seperti dengan Nabi Musa waktu itu, dipastikan Allah diberkahi Allah. Tapi yang lainnya, apakah itu waktu atau tempat secara umum,
itu bisa berkah, bisa barokah, asalkan ya memenuhi syarat, diantaranya ya kita beriman, bertakwa. Maka seperti yang pernah disampaikan, ya kadang-kadang kan ada pemikiran, ngapain diurus orang, ngapain kita ya pikirkan orang lain. Dan mungkin orang lain pun begitu, urus diri sendirilah. Kau mau berbuat baik silakan, kalau orang berbuat jahat apa urusanmu? Padahal tidak begitu. Ayat itu memastikan kalau semua beriman, semua bertakwa, barulah turun barokah. Tapi kalau tidak, walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan, artinya durhaka, bermaksiat. Kalau itu tak jadi dapat barokah kita. Fa akhadnahum, justru ya Allah menghukum, ikut orang yang baik pun, orang yang soleh pun ikut mendapatkan hukuman itu. Jadi seperti yang sudah pernah disampaikan, bahwa Allah ya menghukum itu tidak hanya ya kepada orang yang berbuat maksiat saja. Wattaqu fitnah, takutlah kamu bala itu, la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, tidak hanya menimpa, tidak hanya ditimpakan kepada orang yang zalim saja. Berarti tidak hanya orang jahat, tapi ikut orang yang soleh pun. Kalau orang solehnya sudah sedikit atau lebih banyak orang yang jahat, ya, inni muhliku min qaumika arba'ina sittina alaf min syurarihim. Kata Allah kepada Nabi Yusha bin Nun, aku berencana membinasakan 60.000 orang dari kaummu, dari mereka yang jahat. Wa arba'ina alfan min khiyarihim, dan 40.000 dari yang baik. Jadi 60.000 yang jahat, 40.000 orang-orang yang baik. Jadi 100.000. Jadi dulu pun sudah pernah dibinasakan Allah manusia, bukan 1.000, 100.000. Maka ditanya oleh Yusha bin Nun alaihissalam, qala haula'il asyrar fama balu haula'il akhyar. Wahai Tuhanku, katanya, mereka yang jahat kenapa harus ikut orang-orang yang baik? Jadi 40% masih orang baik, 60%-nya orang jahat. Kenapa harus ikut mereka yang baik itu? Maka Allah katakan, innahum lam yaghdabu, karena mereka yang baik itu tidak marah lagi melihat kejahatan itu. Lam yaghdabu, mereka tidak marah. Wa kanu yu'akilunahum, malah mereka mau makan-makan bersama dengan orang jahat itu. Wa yusyaribunahum, dan minum-minum bersama. Kira-kira begitu. Jadi alasan Allah menghukum semua oleh karena yang baik itu tidak mau lagi melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, marah, tinggal diam, duduk-duduk. Karena kalau kita lihat, walaupun ikut-ikut juga kadang-kadang suka kita mencari tempat makan, diskusi-diskusi, ya tidak lagi di rumah, tidak lagi di aula-aula, tapi di kafe. Sekarang anak-anak, apalagi yang daring-daring ini, di kafe itu kuliahnya, macam-macam lah di situ kan. Kalau kafenya yang bagus, lumayan lah, azan, sholat ada di situ. Nah, jadi katanya di situ aman dari COVID. Tapi kalau di kelas, nah itu tidak. Saya pernah marah, datang mereka ke kantor saya, barulah sebulan yang lewat. Kami mau PKL ini, katanya. Bisa Pak Kua, katanya. Bisa, saya bilang. Mana suratnya? Tapi banyak kali ini kita sempit kantornya. Nanti ada orang pernikahan,
wah datang 20 orang, kantornya pun sedikit. Jadi mereka datang sampai 12 orang. Aneh juga ini, gue bilang, di lokal kalian tak boleh pertemuan, tapi kalian dikirim ke kantor saya berkerumun juga, gue bilang. Kan begitu Pak, aneh juga itu. Udah setahun, sudah 2 tahun orang itu tak ketemu dengan dosennya, hanya lewat Zoom. Jadi di kantor kita seolah-olah tak mengapa, padahal macam-macam orang datang. Tapi di ruang kelas tak boleh. Nah, belum boleh lah kira-kira. Jadi kadang-kadang kita di masjid pun kita betul-betul jaga ini, tapi di luar tak jaga orang, diangkut apalagi. Tapi kajian kita di sini, berkumpul itu haruslah berkumpul dengan orang baik, itunya sebetulnya. Kalau kita berkumpul dengan orang yang tidak baik, orang yang berbuat maksiat, bukan saja barokah itu hilang dari kita, justru itu membuat Allah marah. Ibu dan bapak sudah banyak berzikir, ibadahnya tidak kurang, tapi tidak merasa risih, tidak merasa salah berkumpul dengan orang-orang jahat. Dan itu kalau kita lihat dalam hadis ini, nah itu ada disebut dalam kitab Al-Uqubat, tulisan dari Ibnu Abid Dunya, muhaddis dia itu. Di situ disebutkan hadis itu bahwa Allah pernah dulu di masa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW menghukum 100.000 manusia, membinasakan 100.000, 60.000 orang yang baik, ya 40.000 orang yang baik, 60.000 orang yang jahat, jumlahnya 100.000. Alasannya apa? Karena orang yang baik itu tidak lagi melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, malah mereka ya bisa bersahabat, kumpul-kumpul, makan-makan, minum-minum bersama orang-orang yang tidak baik itu. Jadi kajian kita ini tadi mendapatkan barokah, bukan saja barokah itu hilang, tapi justru berubah dengan dia ganti, Allah ganti kepada kita, yaitu ya hukuman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian ya yang terakhir, bahwa barokah itu selain memang Allah berikan ada kepada seseorang sebagai anugerah Allah, kemudian Allah berikan barokah itu di suatu tempat, kemudian Allah berikan barokah itu kepada kelompok manusia, baik itu kelompok kecil maupun kelompok besar, seperti yang disebutkan tadi, ada qaryah, ada ya umat itu kan bisa satu orang, bisa semua kita ini umat kita ini. Nah, maka bisa disebutkan umat itu generasi. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun, ada qurun lagi, ada ummah. Nah, kemudian barokah itu dicari, paling tidak kita doakan. Barokah itu dikejar, kalau tadi meraih, mengejar, barokah itu diminta. Nah, itulah tadi doanya pun imam kita, ya, dan itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah, berikanlah berkah. Nah, berarti kan belum kita dapat, atau sudah kita dapat tapi masih sedikit, kita ingin lebih banyak. Nah, jadi dimohon, Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah, berkahilah kami. Ya, paling tidak terutama di bulan Rajab ini. Di bulan Rajab ini dilebihkan, ditambahkan, ya, karena dia bulan haram, dilebihkan, ya apa kalau tadi bahasanya, bahasa dalam hadis, fa'azzimu, maka agungkan kamulah, ma'azzamallah, apa yang telah diagungkan oleh Allah. Jadi di sini telah ada, ya,
pembesaran atau penambahan bobot kebaikan di bulan Rajab ini karena barokah. Maka kita ingin mendapatkan barokah tambahan atau paling tidak mendapatkan barokah. Yang kalau kita artikan tadi barokah itu ziyadah, penambahan dari yang sudah ada, penambahan ibadah, penambahan nilai. Kemudian ya lebih daripada itu, makna barokah itu adalah as-sa'adah. Wah, ini lebih tinggi lagi, sa'adah, kebahagiaan. Jadi kalau kita memohon barokah di bulan ini ya supaya diberikan Allah barokah, berarti kita memohon supaya diberikan Allah sa'adah, kebahagiaan. Kebahagiaan mana? Sekarang, terutama nanti di akhirat. Kemudian yang ketiga, kita memohon barokah itu artinya kita memohon semua ya yang ada hubungan dengan kita. Karena asyai artinya mungkin umur kita, mungkin harta kita, anak kita, ya semua yang ada kaitan dengan diri kita, ya di situ dilekatkan Allah, ya disertakan Allah di situ, kebaikan-kebaikan. Itu barokah namanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, walaupun memang disebutkan dalam kitab-kitab sebetulnya barokah itu tidak mesti di bulan Rajab saja, tapi ya terutama kita mendapatkan barokah yang lebih banyak di bulan Rajab ini dan di bulan Sya'ban. Ya, kalau doanya tadi ya supaya kita diberikan Allah umur panjang. Ya, bisa saja mungkin umur kita sudah berakhirnya di bulan Rajab ini, tapi karena dengan doa ya Allah tambah, karena tadi barokah itu disebutkan ziyadah, itu tidak mustahil ya dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ada disebutkan aswaja. Umumnya di dunia ini umat Islam itu, umat yang beriman itu berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satu akidah yang harus kita yakini bahwa takdir itu ya kemungkinan saja ditambah oleh Allah atau dirubah Allah, ya ziyadah, ya bertambah umur karena barokah. Itulah tadi makna daripada barokah ini. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Marilah kita terus menerus mengejar, paling tidak dengan doa-doa kita agar barokah itu ya selain terus menerus kita dapatkan, dan dia ya semakin besar, semakin bertambah barokah itu dalam kehidupan kita dan dalam diri kita. Demikian, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anzil rahmata wal barakah was sakinah was sa'adah wal hidayah alaina wa ala ahlina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waj'alna 'inda siyami Ramadan minal faizin wa la taj'alna 'inda siyami minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum